anak bapak di luar sana, Pak. Sudah minder peradaban, malu pakai jenggot, malu pakai gamis, malu ke masjid, malu sholat jamaah. Masa sih kita anak muda sholat jamaah? Masa sih kita dengar Quran? Masuk musik dong, slang. Jauh, ya jauhlah dari Allah. Nah, ada ini pernah nanyakan, bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Dalam Al-Quran, lahwal hadis. Ya, surah 26 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Gereja saja pun boleh musik setelah abad keempat. Sampai abad keempat, musik itu haram bagi Kristen. Tapi ketika pasturnya jalan ke Jerman, dilihat isi Injil itu diterjemahkan jadi liturgi, jadi kor. Apa kata pastor? Kalau kita pisahkan mereka dari musik, mereka akan keluar dari Kristen. Sudah, kita jadikan musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Umat Islam mengikuti itu sekarang. Al-Quran dinyanyikan, salawat dinyanyikan, istighfar dinyanyikan, kalimat talbiyah dinyanyikan pakai musik. Itu mengikut Nasrani. Ustadz yang di luar sana bilang, ini musik Islami. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mu'alaf? Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Kristus. Bersama saya di dalam video kali ini, di mana saya akan memberi tanggapan terhadap pernyataan dari Ustadz Munsir Situmorang tadi, ya, seputaran musik. Jadi ternyata saya juga baru tahu, ya, dari sekian kali saya menonton ceramah dari Ustadz di di YouTube kan. Saya juga sering nonton toh. Ya jujur saja, tujuan saya nonton kan selain menambah pengetahuan tentang agama lain, juga yang menjadi tujuan utama ialah kalau ada ceramah atau pernyataan-pernyataan dari kawan-kawan, dalam hal ini ustadz di Islam, yang menyinggung Kristen dan ternyata tidak benar, tidak sesuai. Sekali lagi, itu adalah kewajiban kami untuk menanggapi dan meluruskan. Itu wajib, pendeta punya tugas itu, ya. Jadi kalau Anda yang bertanya-tanya siapa yang angkat Pak Pendeta untuk menanggapi, ya Tuhan. Tuhan itu pakai kita untuk beritakan Injil, juga meluruskan kalau ada serangan terhadap Injil. Begitu. Jadi Anda jangan polos, jangan bertanya-tanya lagi. Itu harusnya tugas semua pendeta. Hanya faktanya tidak semua pendeta mau lakukan tugas ini. Mereka mau sebagian saja, seperti khotbah di gereja saja atau pimpin ibadah biasa. Padahal tugas kita lengkap, dan itu dalam video-video lain saya sudah sering melakukannya atau memberitahukannya kepada semua pemirsa, semua kawan-kawan yang nonton video ini, bahwa memang tugas hamba Tuhan seperti itu, ya. Khotbah, lalu kalau ada yang serang kita bantah, kita luruskan, kita katakanlah melakukan semacam pembelaan. Memang masih ada orang juga yang bilang, Injil tidak usah dibela. Nah, menurut saya itu Anda keliru, ya, kalau bilang Injil tidak usah dibela. Saya baca dulu satu ayat di dalam surat Filipi, ya, supaya kita jangan sampai belum tahu lalu kita bicara dan ternyata bertentangan dengan firman Allah. Filipi 1 ayat 7 dikatakan, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, dan karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku,
baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Garis bawahi Paulus bilang, aku membela dan meneguhkan berita Injil. Saya lihat di kalangan kita orang Kristen juga ada yang mungkin belum baca ayat ini sehingga menganggap bahwa kalau ada hamba-hamba Tuhan seperti saya dan beberapa teman lain, kami melakukan pembelaan-pembelaan, kami meluruskan dan lain sebagainya. Ada kalimat yang klasik yang menurut saya ini keluar dengan tidak meneliti kitab suci, yaitu tidak usah bela Injil, Tuhan tidak perlu dibela. Saudaraku, memang Tuhan itu kalau mau bertindak sendiri bisa, tapi faktanya kan dia pakai kita sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat Kristen, semua boleh melakukannya. Jadi membela Injil itu Alkitabiah ya. Satu ayat lagi supaya teguh, ada banyak tapi 2 ayat ini saya baca buat saudara. Filipi 1 ayat 16, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Jadi kalau saudara tanya, siapa yang angkat kau? Oh, Tuhan. Tuhan selamatkan kami. Lalu Tuhan pakai kami jadi pendeta, dan firman Allah jelas. Pembelaan terhadap Injil itu diperbolehkan, bahkan diharuskan. Karena kalau tidak bela Injil, lalu ada yang membengkokkannya, kita diam saja, maka fitnah itu berkembang, beredar luas, maka itu sangat merugikan seluruh kekristenan. Ingat ya, kalau hanya omong nama Mel atau pribadi, ya saya kadang-kadang kurang gubris. Ya, seperti saya buat tanggapan ada sebut nama saya, tapi fokusnya bukan di situ. Lebih kepada mari kita belajar Alkitab sesuai dengan firman Allah. Hidup kita memang harus sesuai dengan firman Allah. Saya yang ngomong pun pasti ada kekurangan, dan nanti dari pendeta lain, dari kawan-kawan lain saya dapat lagi, saya sesuaikan. Dan ini berlangsung seumur hidup. Begitu ya saudara-saudara. Saya harap saudara-saudara mengerti itu sehingga jangan ada lagi tuduhan seolah-olah kami yang melakukan ini melakukan tanpa dasar atau menghakimi bodoh-bodoh. Tidak. Membela Injil itu Alkitabiah. Nah, dari video tadi ya saudara-saudara, bahwa Ustadz Munsir Situmorang ya bicara tentang musik. Bahwa saya juga baru tahu sekali lagi dari Ustadz Munsir, dari sekian banyak Ustadz saya baru tahu kalau dalam Islam itu ternyata musiknya haram. Ya, seperti video tadi. Dan ternyata selidik punya selidik menurut Ustadz Munsir Situmorang bahwa kenapa musik menjadi haram itu karena dari gereja. Sebenarnya gereja juga mengharamkan musik, kata Ustadz Situmorang ini. Tapi supaya jemaat jangan lari, akhirnya sekalipun haram, maka dimasukkanlah ke dalam gereja supaya jemaat jangan lari. Nah, ini jelas fitnah. Ini jelas salah. Apalagi dia bilang musik itu ada masuk di gereja pada abad keempat. Sebelumnya musik itu haram katanya. Nah, ini jelas tidak benar. Beliau ini fitnah, lalu sejarahnya salah. Ya. Dan perlu saudara-saudara ketahui, Ustadz Munsir Situmorang ini katanya mualaf juga. Dan baru pertama kali saya tanggapi Ustadz Munsir Situmorang. Dan mungkin ini adalah pintu gerbang baru buat saya menanggapi Ustadz yang satu ini. Ya. Jadi mereka ini suka sekali bahas Alkitab. Bahkan Anda lihat bernyanyi lagi dalam gereja. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Memang musik gereja itu pengaruhnya besar sekali. Jadi saudara-saudara, Anda lihat apa yang Ustadz Situmorang lakukan ini sampai menyanyi, memuji Tuhan dalam masjid. Itu kan luar biasa. Berarti pemuji-pemuji rohani terus bangkit,
pemusik-pemusik rohani terus buat yang terbaik. Nah, mari kita belajar apakah benar musik itu di dalam Kristen sebenarnya haram, tapi kemudian pada abad keempat dipaksakan masuk supaya jemaat jangan lari. Benarkah demikian? Soal musik haram di dalam Islam tidak ada urusan buat kami. Tapi kalau Anda bilang gereja menganggap musik haram, nah di situ yang perlu saya tanggapi, saya ingatkan. Nah, kebetulan saudara-saudara, saya ini kan lagi eksposisi kitab Nehemia di gereja ya setiap Rabu. Dan ketika membahas kitab Nehemia itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bahwa ada hal menarik yang saya jumpai, yaitu bahwa ternyata musik itu sudah ada, di mana Nehemia dipakai oleh Tuhan. Dia minta izin kepada Artasasta karena dia bekerja di media Persia sebagai pegawai istana, juru minum dari raja. Lalu kemudian dia dapat beban, teringat Yerusalem yang runtuh. Lalu dia minta izin dan semuanya skenario Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan kuasai hati raja sehingga dia pulang ke Yehuda. Dia share beban yang Tuhan taruh. Dan ada orang-orang pilihan Allah yang kemudian bergabung dengan dia. Ada juga musuh, ada juga tantangan. Itulah pelayanan. Dan berujung dengan mereka bekerja, tantangan begitu banyak. Dari luar maupun dari dalam. Tapi akhirnya berdirilah tembok-tembok yang runtuh, pintu gerbang, dan segala macam. Dan akhirnya mereka melakukan pentabisan atau ibadah. Nah, dalam ibadah itu full musik itu. Ya, jadi kalau Anda Ustadz Munsir Situmorang bilang abad keempat dan abad keempat baru musik masuk gereja, sebelumnya haram, itu omong kosong. Ya, beliau berdusta, dia tidak tahu apa-apa. Ya, di dalam Nehemia 12 ayat 27, pada pentabisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi itu rohaniawan ya, dipanggil dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentabisan atau peresmian yang meriah dengan ucapan syukur dan kidung dengan ceracap, gambus, dan kecapi. Ini musik semua. Jadi tidak ada di dalam Kristen haram musik. Nah, ternyata kalau kita tarik lagi kepada zaman Raja Daud, wah, itu musik lebih luar biasa lagi. Raja Daud itu menari-nari di hadapan Allah ketika tabut Tuhan diangkat. Raja Daud menari dan full musik ya. 1 Tawarik 13 ayat 8. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Jadi Ustadz, ini dari zaman Daud sudah ada. Bagaimana sih masa haram? Tidak haram ya. 1 Tawarik 15 ayat 16 lagi. Daud memerintahkan para kepala orang Lewi supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuak mereka, yakni para penyanyi, dengan membawa alat-alat musik seperti apa? Gambus, kecapi, dan ceracap untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira. Jadi jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Munsir Situmorang bohong ya. Ustadz stop omong yang Anda tidak mengerti, mengarang bebas. Masa musik di gereja haram? Soal Anda bilang musik dari gereja dan kemudian menurut Islam haram, itu kami sudah biasa dengar. Tapi yang saya mau luruskan adalah musik tidak haram di gereja, di Kristen ya. 1 Tawarik 15 ayat 28 lagi. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala, nafiri, dan ceracap sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi ya. Dan masih banyak ayat lain lagi. Nah, jadi kalau Anda bilang abad keempat baru musik
diterima di gereja, itu omong kosong. Ya, bahkan saudara tahu bahwa sebenarnya beliau ini dia tidak tahu sejarah ya. Bapak segala orang yang bermain musik itu namanya Yubal. Nah, Yubal ini sudah ada di Kejadian pasal 4, saudara-saudara ya. Yubal ini sudah ada di Kejadian pasal 4. Perhatikan, dikatakan di dalam Kejadian 4 ayat 21, nama adiknya ialah Yubal. Ya, ini cucunya Adam karena anaknya Kain. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Jadi Ustadz, Anda salah ya. Sekali lagi buat ustadz-ustadz seperti Anda, saya seperti biasa pesankan kepada ustadz-ustadz lain yang sudah kami tanggapi, sebaiknya Anda fokus belajar Al-Quran ya. Saya kalau ketemu lagi ada video Anda bahas Kristen dan ternyata meleset seperti yang Anda omongkan tentang musik dalam versi Kristen tadi, maka saya akan tanggapi. Ya, buat orang Kristen silakan, kalau di gereja kita gereja karismatik pakai musik lengkap silakan. Kalau gereja Protestan yang tidak lengkap hanya piano juga kita tidak ada persoalan. Intinya mau musik full, musik cuma sebagian, intinya musik itu tidak haram di dalam gereja. Musik itu harus dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuliakan Allah, puji Dia dengan kecapi, rebana, nyanyian, sorak-sorai, itu boleh ya. Tapi tentunya semuanya harus kembali kepada firman, bahwa apapun kita bicara tentang musik, bicara tentang doa, bicara tentang kehidupan, bicara tentang bisnis, bicara tentang apa saja, harus back to the Bible. Saya Pendeta Melato, kiranya video yang sangat sederhana ini bermanfaat bagi Anda semua. Dan sampai jumpa dalam video-video saya yang lain. Terima kasih buat dukungan saudara-saudara semua. Mohon maaf kalau dalam video-video saya ada banyak kekurangan, saya pasti akan perbaiki ya. Seringkali komentar-komentar netizen itu yang suka, yang tidak suka, saya nonton semua supaya jadi masukan buat saya. Itu penting buat saya ya. Karena kita mau melayani Tuhan harus siap mendapat teguran atau masukan dari kawan-kawan seiman ya. Sampai jumpa, silakan like, comment, share, dan belum subscribe silakan subscribe supaya waktu Anda subscribe kami semakin bersemangat untuk membuat video-video terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa, shalom.